Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen, yakni Bapak Yusefria VS, MAK, serta rekan-rekan kelas 6WA02 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ali Mufti Gani Juhara dengan NIM 22013-23004. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan survei lapangan kelompok kami yang berjudul Analisis pada UMKM Bengkel Raditya Motor Purwakarta. Oke, di sini ada profil dan sejarah usahanya. Jadi sebagai latar belakang, objek survei kami adalah bengkel motor Raditya yang berlokasi di Jalan Ibrahim Singgadilaga Purwakarta. Usahanya itu dirintis oleh Bapak Andri sejak tahun 2010 dengan memiliki karyawan sebanyak 2 orang. Usaha ini berawal dari jasa modifikasi motor dan pemasakan stiker untuk memenuhi kebutuhan pecinta otomotif, khususnya kalangan anak muda. Seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan, usaha berkembang menjadi bengkel motor lengkap yang melayani di Kabupaten Purwakarta, memberikan peluang bagi bengkel ini untuk terus berkembang. Jadi usaha ini tuh untuk kalangan anak muda. Namun melihat peluang dari tingginya pertumbuhan volume kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, jadi usaha ini tuh bertransformasi menjadi bengkel motor yang menyediakan pelayanan lengkap. Dilanjut ke produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi bengkel motor Raditya menyediakan berbagai layanan otomotif untuk menjaga performa, keamanan, dan kenyamanan kendaraan pelanggan. Yang pertama itu ada servis berkala, pergantian oli, pergantian suku cadang, pergantian mesin, pergantian kelistrikan, modifikasi, dan stiker. Nah, jadi saat ini bengkel motor Raditya menghasilkan bauran produk dan jasa yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang kami klasifikasikan menjadi yang pertama itu ada layanan rutin dan jasa barang ya, yaitu meliputi ini servis berskala, pergantian oli, sistem kelistrikan, serta pergantian suku cadang seperti busi, kampas rem, rantai, hingga aki gitu. Terus yang keduanya itu layanan khusus nih, yaitu perbaikan mesin berat, overhaul, serta jasa modifikasi dan stiker decal yang menjadi ciri khas awal mereka. Jadi stiker decal itu adalah ciri khas dari usaha ini sejak awal berdirinya. Dilanjut dengan kondisi usaha dan hasil observasi. Kondisi usahanya itu bengkel masih aktif beroperasi dengan permintaan yang stabil. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Purwakarta, namun usaha menghadapi tantangan berupa kenaikan harga spare part yang signifikan, perubahan harga distributor, serta keterbatasan stok suku cadang tertentu yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, terus hasil observasinya, pendapatan utama berasal dari penjualan barang, suku cadang, oli, aki, dan penjualan jasa, yaitu servis, perbaikan, modifikasi, maupun stiker. Rata-rata pendapatan mencapai 6 juta per bulan. Limbah oli bekas itu dikumpulkan dan dijual setiap 3 bulan sekali. Kurang lebihnya itu 250 liter. Sementara spare part bekas dijual secara satuan atau per kilogram kepada pengepul. Jadi ini tuh oli bekasnya tuh, limbah dari oli bekasnya itu dikumpulkan dulu selama 3 bulan baru dijual gitu. Jadi dari hasil observasi langsung ya, saya ke sana, kondisi usaha berjalan aktif dan memiliki basis pelanggan yang stabil secara operasional. Pendapatannya itu
utamanya dari jasa servis dan penjualan spare part reguler, mencapai rata-rata kisaran 6 juta per bulan. Selain itu, bengkel ini memiliki nilai tambah karena mengumpulkan limbah seperti limbah oli bekas yang laku dijual setiap 3 bulan sekali, mencapai akumulasi kurang lebihnya 250 liter, serta mengomersialkan kembali suku cadang dan logam bekas kepada pengepul. Nah, dilanjut analisis permasalahan. Yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku dan suku cadang. Kenaikan harga spare part yang sebelumnya hanya 1.000 sampai dengan 5.000 per item, kini melonjak menjadi 20.000 sampai 30.000 per item. Kondisi ini meningkat biaya operasional dan kebutuhan modal, sementara harga jual tidak dapat dinaikkan signifikan karena daya beli pelanggan dan persaingan usaha. Jadi sisi biaya costing ini terjadi lonjakan harga spare part-nya dari distributor yang sangat signifikan. Jika dulu kenaikan hanya sekitar 1.000 sampai dengan 5.000 rupiah, kini itu melonjak drastis hingga 20 sampai 30 per item. Masalahnya itu bengkel tidak bisa langsung menaikkan harga jual kan secara proporsional demi menjaga daya beli pelanggan dan memenangkan persaingan gitu. Jadi hal ini otomatis menekan margin keuntungan usaha gitu. Yang kedua itu ada tantangan perkembangan kendaraan listrik. Sebagian besar layanan masih berfokus pada kendaraan berbahan bakar bensin emang. Tapi perkembangan kendaraan listrik membutuhkan pelatihan baru mengenai sistem kerja, perawatan, dan perbaikan motor listrik serta baterai agar bengkel tetap relevan. Nah, jadi ini tuh termasuk dalam sisi teknologi ya. Minimnya tuh persiapan menghadapi disrupsi pasar kendaraan listrik. Jadi teknisi memerlukan pelatihan baru atau pelatihan khusus terkait sistem kerja komponen elektrikal dan baterai agar bengkel tidak kehilangan relevansinya di masa yang akan datang atau di masa depan. Dilanjut yang ketiga ada keterbatasan pemasaran usaha. Pemasaran masih didominasi promosi mulut ke mulut atau yang disebut word to mouth. Pemanfaatan media digital dan media sosial belum optimal, sehingga banyak calon pelanggan belum mengetahui layanan unggulan seperti modifikasi motor dan pemasangan stiker. Nah, jadi sisi pemasaran itu strateginya marketing masih bersifat konvensional, mengandalkan word of mouth atau yang disebut mulut ke mulut dan belum mengoptimalkan media digital. Jadi berdasarkan permasalahan ini kami merumuskan beberapa kebutuhan strategis, yaitu penguatan manajemen persediaan modal, terus peningkatan kompetensi mekanik, terus pemanfaatan digital marketing, dan perbaikan sistem informasi akuntansi keuangan. Oke, dilanjut. Analisis kebutuhan usaha. Yang pertama itu ada modal dan persediaan. Pengelolaan modal dan stok barang lebih teratur untuk menghadapi kenaikan harga. Yang kedua ada pemasaran digital, pemanfaat Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp business untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, jadi ya kita harus pintar-pintar di zaman sekarang kalau memasarkan ini pasar gitu, harus ke aplikasi digital gitu supaya ini. Terus pengelolaan keuangan, sistem pencatatan keuangan terstruktur untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan secara akurat.
Terus di sini ada kompetensi teknisi. Pelatihan teknologi kendaraan listrik agar bengkel mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, itu yang tadi. Terus ada peralatan bengkel, perawatan dan pembaruan peralatan kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelanggan. Nah, jadi bengkel juga harus dirawat ya untuk menjaga ataupun meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan supaya bersih, bersih kan bagus gitu dilihatnya. Terus pengelolaan lingkungan. Sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dengan tempat penyimpanan aman dan terpisah. Jadi jangan diberantakin gitu. Limbahnya harus dipisah-pisahin gitu. Dilanjut dengan prioritas program pengembangan. Yang pertama itu ada penguatan persediaan dan modal usaha. eh, Yaitu menyusun daftar stok barang prioritas, pembelian terencana, dan kerjasama dengan distributor kompetitif untuk mengatasi kenaikan harga spare part. Jadi eh, pengelolaan biaya ini pemilik saat ini daftar stok barang pembeli terencana. Oke. Yang kedua, pengembangan pemasaran digital, membuat akun media sosial, usaha mengunggah dokumentasi hasil kerja, memanfaatkan WhatsApp Business, dan membuat promosi berkala. Yang ketiga itu ada peningkatan kompetensi kendaraan listrik, yaitu mengikuti pelatihan kendaraan listrik, mempelajari sistem kerja motor listrik dan baterai, serta menambah wawasan perawatan. Yang keempat ada peningkatan pencatatan keuangan, yaitu mencatat keseluruhan transaksi, membuat laporan pemasukan pengeluaran bulanan, menghitung keuntungan, dan memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan limbah yang lebih baik. Jadi menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk oli bekas, memisahkan limbah berdasarkan jenisnya, dan menjual secara berkala kepada pengepul. Jadi harus dipisah-pisah biar lebih baik pengelolaannya. Jadi oli bekas, logam-logam gitu. Terus pengelolaan biaya keuangan dan pemasaran. Di sini pencatatan dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk memantau transaksi harian. Komponen biaya utama meliputi bahan dan spare part, yaitu oli, busi, kampas rem, ban, aki, rantai, dan gear. Terus di tenaga kerjanya itu, yaitu upah mekanik. Dan di operasionalnya itu yaitu listrik, air, dan perawatan peralatan. Pendapatan rata-ratanya yaitu 6 juta per bulan dari penjualan barang dan jasa. Akuntansi manajemen diterapkan untuk perencanaan persediaan, pengendalian biaya, penetapan harga jual, dan evaluasi kinerja usaha. Terus, pengelolaan pemasarannya saat ini mengandalkan word of mouth dan kualitas pelayanan. Strategi ini efektif mempertahankan pelanggan tetap, namun belum optimal menjangkau calon pelanggan baru. Jadi langkah pengembangan yang diperlukannya itu yaitu yang pertama membuat akun media sosial resmi usaha. Jadi ya harus punya ini mah ya, harus punya akun medsos yang bernamakan usahanya gitu. Terus mengunggah dokumentasi hasil servis dan modifikasi biar ada contohnya gitu kan. Terus membangun komunikasi aktif via platform digital. Terus pemasangan spanduk dan kerjasama komunitas motor. Penting juga itu ya. Jadi pengelolaan biaya dan keuangan ini pemilik saat ini menggunakan Microsoft Excel untuk memantau transaksi harian.
Jadi struktur biaya di bengkel ini kami petakan dalam biaya bahan baku, yang di sini ada ya, eh, pembelian oli, ban, spare part gitu, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu kan upah 2 orang mekanik dan biaya overhead, yaitu biaya overheadnya itu listrik, air, maintenance alat gitu kan. Kami menekankan untuk menyi, pentingnya fungsi perencanaan persediaan, ya yang apa ya, dan pengendalian biaya cost control gitu untuk menyiasati fluktuasi harga distributor. Ya, terus di sini kan ada pemasaran digital ya. Ah, jadi mengalihkan fokus promosi ke media sosial, yaitu kayak semisal Instagram, TikTok, WA, Facebook atau apa gitu kan. Jadi untuk memamerkan hasil dokumentasinya gitu. Terus akuntansi lingkungannya, bengkel ini eh, secara tidak langsung ya telah menerapkan akuntansi lingkungan sederhana gitu. Eh, dia tuh bengkel ini sudah udah ngerti gitu pemisahan limbah berbahaya gitu. Seperti oli, aki gitu kan. Bukan sekedar tanggung jawab ekologi gitu, tetapi diakui sebagai economic benefit karena menciptakan aliran kas masuk atau cash inflow atau yang dimaksud tambahan dari penjualan ke pengepul gitu. Nah, ini ya. Jadi limbah oli bekas tuh dikumpulkan dalam wadah khusus dan dijual kepada pengepul setiap 3 bulan sekali. Kurang lebihnya itu 250 liter, memberikan tambahan pendapatan sekaligus mencegah pencemaran. Nah, terus ada limbah spare part dan logam. Spare part bekas, kampas rem, rantai gear, busi, dan logam bekas dijual secara satuan jika bernilai tinggi atau per kilogram kepada pengepul. Nah, terus ada limbah aki dan kemasan. Aki bekas dikumpulkan terpisah dan dijual kepada pengepul untuk didaur ulang kemasan. Untuk didaur ulang kemasan yang seperti botol oli, kardus, plastik dipisahkan dan sebagian dijual. Nah, jadi kayak tadi ya, ini eh, limbah oli bekasnya itu dikumpulkan dulu gitu. Soalnya kalau sedikit-sedikit kayak nanggung gitu. Jadi khusus oli bekasnya ini tuh 3 bulan sekali baru dijual ke ada pengepul. Terus limbah spare partnya juga sama, kalau limbah aki juga pun sama gitu. Jadi dikumpulkan dulu baru dijual biar gak nanggung. Oke, dilanjut di sini ada laporan keuangan UMKM Bengkel Motor Raditya. Sebelum saya menjelaskan laporan keuangannya, saya sudah meminta izin dulu kepada karyawan di sananya untuk meminta melihat gitu laporan yang ada di bengkel tersebut, dan alhamdulillah dikasih, dan ini yang dikasih oleh beliau. Oke, saya akan bacakan ya. Jadi eh, pada laporan laba rugi sederhana, eh, pada komponen pendapatan, total pendapatan bersih yang dibukukan adalah sebesar 8.950.000. Jadi angka ini didapatkan dari pendapatan operasional utama berupa jasa servis dan penjualan spare part senilai 6 juta rupiah. Nah, terus ditambah dengan pendapatan non operasional yang berasal dari penerapan akuntansi lingkungan, yaitu tadi penjualan sisa oli bekas sebesar 2.500.000 rupiah dan penjualan barang atau logam bekas sebesar 450.000 rupiah. Jadi catatannya itu pendapatan oli bekas ini merupakan rata-rata bulanan dari hasil penjualan berkala per 3 bulan gitu.
Nah, terus pada komponen biaya operasional, total pengeluaran bulanan mencapai Rp4.700.000. Alokasi terbesarnya adalah untuk harga Untuk harga pokok persediaan atau pembelian stok spare part sebesar 3 juta, diikuti oleh biaya tenaga kerja berupa gaji karyawan sebesar 1.500.000 dan biaya utilitas meliputi listrik serta operasional lainnya sebesar Rp200.000. Dengan mengurangkan total pendapatan terhadap total biaya operasional, bengkel motor Raditya berhasil menghasilkan laba bersih bulanan sebesar Rp4.250.000. Oke. Terus ada laporan arus kas bulanan dan ringkasan keuangan ya. Jadi di bagian laporan arus kas, posisi kas masuk berada di angka Rp8.950.000 dan kas keluar sebesar Rp4.700.000. Yang hasilnya saldo kas bersih adalah Rp4.250.000. Karena seluruh transaksi di UMKM ini dilakukan secara tunai tanpa adanya piutang, pelanggan maupun utang dagang ke distributor yang ditangguhkan, maka nilai laba bersih pada laporan laba rugi berjalan seimbang dan bernilai sama persis dengan saldo kas bersih pada laporan arus kas. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas bengkel ini berada dalam kondisi yang sangat sehat untuk mendanai operasional bulan berikutnya. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya juga ya. Pendapatan utama berasal dari jasa servis, perbaikan dan penjualan spare part. Terus oli bekas dijual setiap 3 bulan sekali, rata-rata 2.500.000 per bulan. Terus barang bekas seperti spare part bekas, rem tangan, busi, dan lain-lain itu dijual dan menghasilkan rata-rata 450.000 per bulan. Terus biaya operasional terdiri dari pembelian spare part atau stok barang, gaji karyawan, listrik, dan biaya operasional lainnya. Terus laporan ini disusun berdasarkan data hasil observasi dan wawancara pada UMKM Bengkel Motor Raditya Dika. Oke, dilanjut ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Dikarenakan tidak ada sesi tanya jawab maupun sesi diskusi, saya akan langsung membacakan kesimpulan dan sarannya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu Bengkel Motor Raditya merupakan UMKM berpotensi dengan pendapatan rata-rata 6 juta per bulan. Pengelolaan keuangan berbasis Excel dan pengelolaan limbah memberikan nilai ekonomis. Tantangan utamanya yaitu kenaikan harga spare part 20.000 sampai dengan 30.000 per item. Perkembangan kendaraan listrik dan keterbatasan pemasaran digital. Sarannya yaitu ada tingkatkan pencatatan keuangan dengan laporan laba rugi dan arus kas yang lebih lengkap. Yang kedua ada manfaat media sosial sebagai sarana promosi yang lebih luas. Yang ketiga tingkatkan keterampilan teknisi dalam teknologi kendaraan listrik. Dilanjut kelola persediaan spare part lebih efektif untuk mengatasi kenaikan harga, dan yang terakhir pertahankan pengelolaan limbah yang sudah berjalan baik untuk manfaat ekonomi dan lingkungan. Jadi sebagai konklusi dari presentasi kami, Bengkel Motor Raditya merupakan UMKM yang memiliki fundamen ekonomi yang kuat dengan laba bersih yang menjanjikan, serta memiliki potensi ekonomi sirkular yang baik dari pengelolaan limbahnya. Namun tantangan eksternal seperti inflasi harga suku cadang dan transisi kendaraan listrik tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saran strategis yang kami ajukan adalah memperketat manajemen persediaan barang melalui daftar stok prioritas. Terus mulai memisahkan dengan tegas antara keuangan pribadi pemilik dan keuangan operasional bengkel. Yang ketiga ada memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar serta mempersiapkan kompetensi teknisi secara bertahap. Cukup sekian akhir kata. Apabila ada perkataan saya yang kurang tepat, mohon maaf.
Demikian pemaparan hasil survei dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusef atas bimbingannya serta rekan-rekan semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya Alif Muftigani Juhara. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.